Film ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang hendak mau pindah rumah, yang dimana rumah tersebut dibangun di atas tanah bekas kuburan. Yang sudah jelas rumah itu dihuni oleh para makhluk gaib seperti hantu, juru kecip, tebinyit, trirawa, setan, erep-erep, dan lain-lain. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga. Sang ibu bernama Amy, sang ayah bernama Eric, anaknya yang paling kecil bernama Maddie, yang kedua bernama Griffin, dan kakaknya bernama Kendra. Saat itu mereka sedang menuju ke rumah baru mereka. Dan setelah sampai di sana, mereka diajak berkeliling oleh pemilik rumah tersebut. Griffin sudah merasa ketidaknyamanan di rumah itu, sampai ia melihat Maddie yang sedang berbicara sendiri di hadapan sebuah lemari. Di sini diceritakan si Maddie adalah seorang anak yang masih polos, namun dia diberi kemampuan untuk bisa melihat makhluk gaib. Pemilik rumah itu mengatakan bahwa rumah tersebut susah untuk dijual, dan dia memberikan potongan harga kepada keluarga Eric. Tak lama kemudian datang sebuah truk yang mengantarkan barang-barang mereka, yang artinya mereka resmi tinggal di rumah tersebut. Sementara itu, keanehan mulai terjadi di sini ketika Griffin hendak mengambil bolanya yang tersangkut di atas pohon. Ia mendengar ada suara aneh yang berasal dari pohon tersebut. Lalu ia pergi menemui ibunya untuk memberitahu hal tersebut. Tidak hanya pada Griffin, Maddie juga mengalaminya. Namun dikarenakan si Maddie ini anak yang polos, jadi dia menganggapnya itu sebagai candaan. Saat malam harinya, keanehan terjadi lagi. Ketika Maddie dan Griffin memegang ganggang sebuah lemari, rambut mereka menjadi tegang dengan sendirinya. Dikarenakan hal tersebut tidak terlalu menyeramkan, mereka pun malah terlihat senang sekali. Di sisi lain, Kendra sedang melakukan video call dengan temannya. Di sana ia menunjukkan sebuah acara TV. Carrigan adalah seorang paranormal yang sedang melakukan investigasi pada rumah angker. Lalu tak lama kemudian si ibu datang menyuruh untuk mengecilkan volume TV-nya. Scene kemudian berpindah lagi kepada Griffin dan Maddie yang sedang menikmati keanehan dari lemari misterius tersebut. Lalu si ibu datang dan menyuruh mereka untuk tidur. Saat itu Maddie mengatakan bahwa ia mendapatkan teman barunya yang tinggal serumah juga di sana. Namun mereka sedang tersesat. Yang dimaksud si Maddie ini adalah para bebenit atau makhluk gaib yang tak kasat mata. Namun si ibu tidak menghiraukannya, karena cerita si Maddie sangatlah tidak masuk akal. Kemudian terlihat Griffin yang ingin tidur, tapi dia merasakan ketakutan. Lalu ada sebuah tali di balik lemari, dan ia pun menariknya. Sementara itu, Eric dan Amy sedang sibuk mempermasalahkan celana dalamnya. Dan ketika mereka ingin melakukan gitu-gituan, si Griffin malah masuk. Griffin memberitahu kepada ayahnya apa yang telah terjadi kepada dirinya. Dan kemudian Eric pun menemani Griffin ke kamarnya. Di sana mereka dikejutkan dengan seekor tupai yang entah dari mana asalnya. Lalu Kendra mendengar teriakan Griffin, dan pada akhirnya sekeluarga pada keluar dan melihat apa yang sedang terjadi, dan ternyata ayahnya sedang diganggu oleh bebenit. Tapi lagi-lagi para bocil menganggapnya sebagai lelucon semata. Dan di sini Griffin tidak ingin tidur sendiri karena ketakutan.
Griffin ingin tidur bersama ayah dan ibunya. Padahal ibu dan ayahnya mau melakukan push rank bersama, tapi malah nggak jadi. Ketika mereka sudah tidur, lampu rumah, TV, handphone mati dan menyala dengan sendirinya. Lalu Griffin yang sedang tertidur bersama dengan orang tuanya pun terbangun dan melihat apa yang terjadi. Dan ternyata Maddie sedang berbicara dengan Bebenit via elektronik. Ia berbicara lewat televisi yang menyala secara tidak karuan. Tak lama Griffin mencabut kabel TV-nya dan alarm rumah pun menyala. Lalu sekeluarga kembali berkumpul dan Maddie mengatakan bahwa mereka ada di sini. Keesokan harinya ketika Griffin sedang membereskan bukunya, ia melihat bolonya bergerak sendiri. Mengira itu adalah perbuatan Maddie, Griffin langsung pergi ke kamarnya. Namun Maddie tidak ada di sana dan bola tersebut kembali bergerak mengetuk lemari. Dan beberapa saat kemudian buku-buku Griffin tersusun di ambang pintu, lalu terpental dengan sendirinya. Griffin yang mengalami kejadian tersebut langsung memberitahu ayahnya. Sementara si ayah baru pulang setelah memberikan semua keinginan anak istrinya, termasuk handphone baru untuk Kendra yang sebelumnya rusak karena kejadian semalam. Namun sangat disayangkan di sana tidak ada satupun yang mendengar omongan Griffin. Hingga akhirnya si ibu melarang Griffin untuk jangan aneh-aneh. Dan Griffin pun pergi dari sana. Singkat cerita, Amy dan Eric pergi ke sebuah pertemuan untuk makan malam. Dan di rumah hanya ada Maddie, Griffin, dan Kendra. Dalam sebuah obrolan, salah satu orang mengatakan bahwa wilayah rumah yang ditempati Eric sekarang dulunya adalah bekas tanah kuburan. Scene kembali ke rumah ketika Kendra sedang chattingan dengan pacar gelapnya. Ia dibuat aneh karena layar HP-nya tiba-tiba saja error. Lalu ia pun berjalan dan masuk ke sebuah ruangan. Dan di sana ia melihat lantai rumah tiba-tiba retak dan mengeluarkan lumpur hitam. Dan ketika ia menengok, kaki Kendra langsung ditarik oleh tangan yang keluar dari gumpalan lumpur tersebut. Sementara Griffin didatangi oleh boneka badut. Lalu ia pergi mencari kakaknya, namun Griffin tidak menemukannya dan Griffin menuju ke kamar Maddie. Di sana Maddie merasa ketakutan. Griffin yang sama-sama takut pergi kembali mencari Kendra. Ketika hendak menuruni tangga, ia dihentikan oleh Bebenit sehingga tidak bisa bergerak sama sekali. Di sisi lain, Kendra berhasil lepas dari tangan yang menarik kakinya. Namun penarikan berpindah kepada Griffin. Ranting pohon yang berada di samping rumah tersebut memanjang menuju Griffin dan menariknya hingga ke atas pohon. Ketika Griffin dan Kendra sudah mendapatkan bagian kejadian aneh masing-masing, kini giliran Maddie yang kena. Lemari yang ada di kamarnya tiba-tiba terbuka dan bonekanya tiba-tiba tertarik oleh sebuah cahaya ke dalam lemari tersebut. Dan di sana Maddie pun mengikutinya hingga isi lemari berubah menjadi gelap. Dan Maddie dibawa pergi oleh Bebenit. Tak lama kemudian sang ayah dan ibu pulang dan melihat Griffin yang sudah berada di atas pohon. Lalu Griffin pun diturunkan kembali oleh ranting pohon tersebut. Tak lama kemudian Kendra datang dan mengatakan kalau Maddie tidak ada di kamarnya. Mereka semua mencoba mencari Maddie. Hingga akhirnya Griffin mendengar suara Maddie di dalam televisi. Griffin pun berteriak memanggil ibunya.
Pada keesokan paginya, Amy dan Griffin menemui paranormal yang bernama Paul untuk memecahkan masalahnya. Dan di sana Griffin juga merasa bersalah karena telah meninggalkan Maddie. Lalu Paul dan timnya menginvestigasi rumah mereka. Pria ini bernama Boy yang sedang menceritakan pengalamannya. Dan ketika si Boy ingin akan duduk, kursinya tiba-tiba terpental dengan sendirinya. Dan setelah itu, Paul menjelaskan bahwa bebenit yang ada di sini bukanlah bebenit biasa, melainkan urup-urup yang jahat sedang marah. Kemudian Paul dan rekannya telah mempersiapkan semua peralatan untuk berkomunikasi dengan Maddie yang telah dibawa ke dunia lain. Gangguan yang diberikan bebenit terus berlanjut. Ketika Boy akan memasang sensor panas di lemari, Boy diganggu oleh makhluk tersebut. Dan di sana salah satu tim The Paul menjelaskan bahwa Maddie telah dibawa kabur oleh bebenit. Namun keberadaannya masih tetap pada tempat yang sama, yaitu di rumah tersebut. Dan ketika peralatan sudah siap, pemanggilan pun dilakukan. Pemanggilan berhasil dilakukan. Namun beberapa saat kemudian bebenit jahat mengacaukan semuanya. Lalu sang ayah mendatangi lemari yang ada di kamarnya Maddie. Ketika sedang marah-marah, di sana Eric tidak sengaja membongkar portal menuju dunia lain. Dan portal tersebut terhubung ke atap rumah, yang dimana itu adalah jalan keluar dari dunia lain. Maddie pun bisa diselamatkan, namun The Paul membutuhkan seseorang untuk membantunya. Dan orang tersebut adalah Carrigan, yaitu seorang paranormal yang terkenal yang ada di acara TV. Ketika Griffin sedang bermain drone, Carrigan datang dengan taksinya. Kemudian Carrigan pun memeriksa semua keadaan rumah, mulai dari portal jalan keluar dari dunia lain sampai lemari yang ada di kamar Maddie. Dan kemudian Carrigan membicarakan soal bebenit yang dikuburkan di sana. Maka mereka telah dipindahkan, namun mayatnya tidak. Dan itu membuat arwah mereka merasa kesakitan dan marah. Mereka terjebak. Dan oleh karena itulah mereka mengambil Maddie sebagai penuntun dari kegelapan menuju cahaya untuk membebaskan mereka agar bisa tenang. Hal tersebut bisa dilihat ketika para arwah menarik boneka Maddie lewat sebuah cahaya. Akhirnya Carrigan pun melakukan rencananya. Ia membawa tali, sedangkan tim The Paul menyiapkan kamera pelacak untuk melacak keberadaan objek pada dunia lain. Langkah pertama, tali yang dibawa Carrigan akan digunakan untuk memancing atau menghubungkan jalan masuk dan keluar dari dunia lain agar tetap terbuka. Jika talinya putus, maka rencana mereka bisa saja gagal. Langkah kedua, ia harus menerbangkan drone milik Griffin untuk masuk ke dalam dunia lain. Namun sayangnya itu bukan keahliannya. Dan pilot pun berpindah kepada Griffin. Ia menerbangkan drone-nya sampai bertemu dengan Maddie. Ketika drone-nya sampai kepada Maddie, para bebenit langsung menghancurkannya. Dan di sini jalan satu-satunya yaitu harus ada seseorang yang masuk ke dalam portal tersebut. Ketika orang-orang sedang berdebat, Griffin memutuskan untuk memasuki portal itu. Griffin akhirnya bisa menemui Maddie, namun talinya terlepas. Dan akhirnya Griffin dan Maddie berhasil keluar. Lalu mereka berdua pun dikeceburin ke dalam air agar bisa bernafas kembali. Dan mereka pun bergegas ke dalam mobil untuk pergi. Tetapi semuanya belum berakhir,
Griffin dan Maddie bisa keluar, tapi mereka tak sempat mengarahkan para arwah menuju cahaya karena Maddie tidak mengetahui jalannya. Dan itu adalah masalah karena Bebeni terus akan mengikuti mereka. Ketika ingin pergi, mobil mereka dihentikan dan dimasukkan kembali ke dalam rumah. Dan para Bebeni mencoba kembali mengambil Maddie. Beruntung mereka tidak berhasil menarik Maddie kembali ke portal berkat mantra yang dibaca oleh Karigen. Dan akhirnya Karigen memutuskan untuk masuk ke dalam portal karena hanya dia yang bisa mengarahkan para Bebenit kepada cahaya. Sementara itu, keluarga Eric berhasil melarikan diri dari para Bebenit dan rumah itu hancur karena para Bebenit tersebut yang menuju ke langit disertai dengan cahaya. Itu artinya Karigen berhasil mengarahkan mereka. Dan ketika tim The Paul mencoba untuk melacak keberadaan Karigen, ia berhasil ditemukan. Setelah kejadian itu, keluarga Eric mencari rumah baru dan di sini film pun selesai. Oke guys, gimana pendapat kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar ya. Dan see you next video. Bye bye.